Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat, yang saya muliakan, Abah Yai Dr. Erlin Sisri yang sebagai tuan rumah di sini, yang selalu saya nantikan wejangan-wejangannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muslim dari Kemenak Kabupaten Pali. Beliau di sini untuk mengawasi kita di sini ya. Sering-sering di sini, Pak. Kami kalau ada yang salah atau itu langsung tegur baik Pak. Kami sebagai yang muda-muda ini senang kalau ditegur ini. Yang selanjutnya kepada Ibu Waka siswaan beserta rombongan-rombongannya yang hadir, jajarannya, dan juga kepada moderator Bapak Rizky, Ketua P3M STT Membalikam, Bapak Alif yang saya lihat ini beliau yang dari tadi bersama mahasiswanya. Ini rata-rata mahasiswa Pak Alif semua yang dibawa ini, kebanyakan di sini. Dan juga kepada hadirin sekalian, tema yang diberikan ini berat juga, ini lumayan berat juga. Ini jangan-jangan materi yang sudah disiapkan untuk S3-nya Ustadz Rizky, karena beliau kurang bahan nyuruh kita mengkajinya gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Jadi tapi saya ingin mencari sudut pandang yang berbeda, karena saya mazhabnya mazhab Mancura, melihat dari sudut pandang berbeda. Iya, ilmu baru. Iya. Kalau biasanya, dan Yai tadi juga menceritakan nuzulul Quran, turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 dari sudut pandang Nabi Muhammad, turunnya malaikat Jibril, bahkan kontekstualnya di dalam Gua Hiro dan lain-lain. Saya ingin mengupas dari sudut pandang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi peristiwa nuzul Quran, Abu Bakar As-Siddiq lagi di mana gitu ya? Lagi nongkrong di mana ini orang gitu kan? Dan apa sudut pandang beliau? Jadi nuzulul Quran dari sudut pandang Abu Bakar As-Siddiq ini menarik untuk kita lihat. Karena kalau kita ingin mengikuti caranya Rasul, mendapatkan kebenaran dari surah Al-Alaq ini agak kurang nyampe kita. Mau ketemu Jibril agak susah, karena kita ini kan kelasnya kelas jin ifrit gitu ya. Mau ketemu Jibril itu kayaknya agak susah gitu ya. Mau menyamai dapat wahyu dari Allah juga kayak nggak mungkin gitu ya. Dapat mimpi aja kita langsung pasang nomor gitu, apalagi mau dapat wahyu gitu, masih jauh banget gitu kan. Jadi kelasnya agak jauh untuk menyelami dari sudut pandang Rasulullah, mengambil hikmah dari sudut pandang Rasulullah itu mungkin perlu orang yang mendalami hal tersebut. Dan nggak salah kalau Kiai Erlin yang mengupas hal tersebut. Beliau tafsir bil maksur ya, berdasarkan Al-Quran, hadis, bisa tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain-lainnya. Mungkin saya termasuk golongan analisa birro'yu dengan menggunakan kacamata pikiran-pikiran gitu. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Rasul, selisih usianya nggak jauh gitu. Lebih tua, teman main kelereng ibarat kita itu ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini punya keresahan yang sangat mendalam terhadap kejahilian peradaban yang ada di Quraisy pada saat itu. Karena sebenarnya orang Arab ini punya nilai-nilai kultural yang luar biasa hebat. Mereka itu saling bantu antar sesamanya tinggi banget loh, antar kabilah. Kalau ada yang tersakiti, tolong. Kalau ada yang tersakiti ikut menyakiti, bukan. Kalau ada yang tersakiti, tolong sesama antar mereka. Dan mereka orang yang sangat dermawan kepada orang-orang yatim dan segala macam. Orang Arab Quraisy itu kalau mereka sudah ngeluarin duit, mengeluarkan duit itu nggak sedikit, gitu ya.
Beda kayak kita ya, ngeluarin dikit tapi nyebutnya berkali-kali gitu ya. Nah, sering gitu kan. Ini beda dengan orang Arab. Dan orang Arab punya jiwa jujur luar biasa. Secara tradisi orang Arab itu nggak mau membohongi, bahkan berbohong di depan kucing sekalipun mereka nggak mau. Bahkan berbohong di depan unta sekalipun nggak mau mengaku-ngaku gitu ya. Nah ini nilai-nilai secara kebudayaan orang Arab itu luar biasa. Akan tetapi dinodailah oleh beberapa orang yang bahasa Yai tadi orang-orang egois gitu ya, orang yang benci ya. Mereka ingin terlihat ketokohannya, tidak mau terambil kasta tingginya sebagai orang-orang hebat di Mekah, sebagai penyair nomor satu. Jadi ada seorang tokoh Arab pada saat itu yang keturunan orang Arab pada saat itu yang ke negeri Syam, karena dikenalnya negeri Syam ini negeri para nabi. Banyak para nabi yang diutus di negeri Syam, Syria kalau sekarang itu, Syria, Palestina, Lebanon. Jadi dalam pandangan orang Arab, apapun yang asalnya dari negeri Syam, wah ini pasti hal-hal yang sifatnya religius. Dan ketika tokoh itu datang ke Syam, ternyata yang dilihat adalah ada berhala besar di sana, berhala Lata namanya. Dan ketika ia pulang ke Mekah, yang dibawa adalah berhala tersebut. Dan berhala-berhala tersebutlah yang kemudian memenuhi Ka'bah. Keresahan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq merenung dalam. Kok bisa gitu ya? Peradaban luar biasa, yang kebudayaan luar biasa orang Arab dikalahkan oleh cara berpikir yang pendek, menyembah berhala. Ini pun yang kemudian kita tarik alur secara historisnya. Ternyata Abu Bakar ini terinspirasi oleh generasi-generasi sebelumnya yang juga sama greget dengan banyaknya penyembahan berhala di Mekah pada saat itu. Contoh generasi-generasi awal saya katakan di sini dalam tulisan saya tersebut, ada namanya Suwaid bin Amr, orang yang terang-terangan mengatakan adanya hari kebangkitan setelah kematian, yang saat itu sangat tidak masuk akal bagi orang-orang Mekah. Bahkan ada yang lebih greget lagi bernama Amir bin Dorib al-Utwani. Dia mengatakan bahwasannya Tuhan itu satu. Di tengah orang-orang yang menyembah banyak berhala, dia mengatakan Tuhan itu satu. Wah ini berani banget. Ibarat kata di tengah-tengah orang Palembang dia ngomong pempek itu haram. Bagaimanakah nasib orang itu gitu ya? Di tengah-tengah orang Palembang yang hobi pagi siang malam makan pempek, dia ngomong pempek haram, itu contohnya itu ya. Nah itulah yang dihadapi oleh orang-orang yang masih menjalankan milah Ibrahim pada saat itu, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Golongan Hanifiyah, orang-orang yang masih Hanif. Dari orang-orang inilah Abu Bakar kemudian mencari pengetahuan, mencari kejelasan nubuat kenabian. Ada nggak sih nabi yang bakal turun setelah Nabi Isa alaihissalam? Ada lagi nggak sih dari golongan kita gitu ya, yang mau kita nih mau ngapain hidup di dunia ini? Sampai Abu Bakar itu berpikir mendalamnya kayak gitu, mencari kebenarannya satu persatu. Didatangi orang-orang ahli kitab, orang-orang yang baru pulang dari Syam datang ke Mekah, orang-orang yang berkelana melewati Mekah dari Parsi dan segala macam. Diajak ngobrol oleh Abu Bakar, mencari kebenaran. Makanya ketika ada orang yang mengajak kepada ajaran Ibrahim, wah Abu Bakar senang banget dengan orang yang mengikrarkan hal tersebut. Bahkan di tokoh yang selanjutnya ada Ibnu Taghlib bin Durrah, tokoh yang terang-terangan mengatakan bahwasannya menolak menyembah patung berhala jenis apapun. Wah ini sudah agak ekstrim lagi di zaman itu, disebut ekstrim itu. Dan selanjutnya lagi ada tokoh Al-Mutalamis bin Umayyah Al-Kinani. Siapa beliau ini? Tokoh yang berani setiap orang yang datang ke Mekah untuk nyembah berhala diketok kepalanya sama dia. Sayangnya mereka ini golongan tua yang usianya sudah semakin sedikit, semakin lanjut usia, semakin senja. Nah itulah yang kesedihan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mencari kesana sini mengenai siapa nabi berikutnya. Akan tetapi orang yang menceritakan kisah para nabi itu semakin lama usianya sudah semakin senja.
Termasuk salah satunya 3 serangkai orang yang sangat vokal menyampaikan ajaran penyembahan, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Qus bin Sa'idah yang akhirnya meninggal sebelum Rasulullah bi'sa Rasul, sebelum Rasulullah menerima wahyu. Ada lagi Zaid bin Amr dan Waraqah bin Nawfal. 2 orang yang terakhir ini masih hidup ketika Nabi menerima wahyu. Jadi Abu Bakar, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bagi Abu Bakar bukan, inilah surah pertama yang membuat dia memutuskan masuk Islam. Bayangin teman-teman kalau sering scroll Instagram, tiba-tiba ada sebuah status Instagram ataupun Facebooknya siapa, wih caknya kenonian dia aku, wih caknya pasnian dia aku. Sering mah itu di copy gitu, jadi ke status WA gitu ya. Sering nggak cak itu? Nah, Abu Bakar ini sampai tahap itu, mencari kemana, bahkan ia menghabiskan separuh hartanya cuman untuk safar ke Syam, ke Yaman dan segala macamnya untuk menemui orang-orang yang dianggap soleh dan tahu cerita mengenai kapan turunnya seorang nabi. Dia sampai ke Syam menghabiskan sebagian hartanya, dan pada saat ia ingin pulang dari Syam ke Mekah, ia bermimpi. Dalam mimpinya ia bermimpi ada bulan yang akan ada bulan purnama yang jatuh ke Mekah. Ia tanya kepada salah seorang pendeta di Syam, pendeta, apa makna dari mimpiku ini? Kata pendeta tersebut, bahwasannya saatnya telah tiba. Saat apa ini? Apakah saat berbuka puasa gitu ya? Telah tiba ini. Maksud pendeta ini, saatnya orang yang dinanti-nantikan telah tiba. Dan benar saja ketika Abu Bakar pulang dari Syam ke Mekah, dapat kabar ada seorang yang bernama Muhammad mendeklarasikan sebagai Rasul, mengaku menerima wahyu dari Jibril dan mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Dia bersyahadat di depan Rasul dengan tenang, dengan kerinduan, lebih tepatnya dengan kerinduan terhadap orang yang dinubuatkan sebagai nabi. Ketika Rasul menceritakan kalimat Iqra, pas banget dengan selama ini dia yang menerjemahkan secara bukan letter luck, secara istilah Iqra, yaitu mengumpulkan, mengkompilasikan kebenaran-kebenaran, dan itulah yang dilakukan Abu Bakar saat ini, tapi dengan metode yang berbeda. Kalau Rasulullah metode bertahanus di dalam gua, Abu Bakar mencari kebenaran dengan bertanya ke orang-orang tua, bertanya dengan golongan-golongan tua. Siapa Nabi? Itulah cara Iqra-nya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah mengatakan turunnya wahyu Iqra, wah di situ merinding Abu Bakar. Benar, baru sebentar cerita surah itu Abu Bakar mengatakan benar. Sodakta, benarlah engkau. Beliau bersyahadat, asyhadu annaka shadiqun amin. Saya bersaksi bahwasanya Anda benar dan terpercaya. Karena beliau sempat terpukau dengan sifat al-aminnya Rasulullah saat masih muda. Asyhadu annaka shadiqun amin. Saya bersaksi bahwasanya engkau yang benar dan al-amin. Dan saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi peristiwa turunnya Al-Alaq 1 sampai 5 itu sangat membekas dari pencaharian Abu Bakar